Oke, jadi hari ini kita lanjut materi saja ya. Kalau yang eh, minggu lalu kan kita ulangan Cambridge mutation, tapi itu kan soal itu kan benar-benar sama persis atau benar-benar berdasar pada file Word yang Pak kirim waktu itu tuh. Jadi kalian tinggal cocokkan saja lagi itu sebenarnya dia punya jawaban itu terselip di antara itu Word. Jadi kalau memang mungkin ada yang mau bertanya, tinggal japri Pak saja gitu. Jadi Pak tidak terlalu mungkin Pak tidak perlu membahas itu karena soal itu juga sebenarnya sudah merupakan pengayaan materi. Gitu. Jadi Pak cuman fokus kepada nanti yang kurnasnya saja. Mutasi yang kurnas itu yang materinya mungkin kita akan latihan-latihan soal dan materinya itu yang mungkin materi yang lebih inti. Kalau yang kemarin ulangan itu memang Pak hanya mau melatih kalian punya cara membaca juga ya. Maksudnya mutasi yang lebih pengayaan yang um, itu memang dia punya topik sudah di luar ya, di luar kurnas, tapi di satu sisi juga mau melatih bagaimana caranya kalian membaca suatu teks juga dalam bahasa Inggris. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa Cambridge ini kan tidak hanya substansi atau konteks dari biologinya, tetapi di satu sisi ada sedikit dari aspek bahasa Inggris yang masuk ke situ. Tapi kalau nanti ada yang, oh Pak, saya pun salah nomor ini, kira-kira jawabannya yang mana yang benar? Padahal saya lihat di Word itu kok tidak kelihatan jawabannya, nanti baru tadi apa lanjut materi dulu karena ini kalian punya materi masih ya memang masih sekitar 3, tetapi ini cukup butuh waktu ya, apalagi kita online begini. Oke, so let's continue dan mohon maaf Pak tidak bisa hadir juga ini untuk hari Jumat, jadi Pak rekam saja seperti biasa. Jadi ini juga menguntungkan karena kalian bisa nonton kapan saja, ya toh. Terus apa lagi? Dan nanti mungkin mulai sekarang ketika kita melakukan virtual class, mungkin Pak juga akan rekam. Jadi mungkin dengan Zoom ya. Lagian kalau dengan Google Meet ini kan dia sampai September. Jadi mungkin saja Oktober dia sudah limited kembali. Jadi itu dia setiap 30 menit mati. Justru dia lebih cepat lagi dari Zoom. Oke. Nah, mari kita mulai sudah. Ini kita ada masih 3 bab ya, ingat, masih ada 3 bab. Bab yang bioteknologi itu kita belum. Kemudian bab ini evolusi dan yang terakhir itu pewarisan sifat. Tapi kalau pewarisan sifat mungkin sedikit banyaknya Pak sudah sempat jelaskan di Cambridge loh. Jadi semoga kalian masih ingat itu. Nah, evolusi ini yang belum sama sekali. Jadi mari kita mulai sudah. Ya ini tinggal kalian baca saja. Jadi kepala dasarnya ya untuk materi ini yang perlu kalian tahu itu adalah teori-teori evolusi dari para ahli. Karena biasa di soal itu dia cuma tanya, oh kalau ini yang menyebutkan teori ini dia siapa yang bilang? Paling seperti itu. Kemudian nanti kita masuk ke asal-usul makhluk hidup juga, kita bisa tahu kira-kira makhluk hidup ini berawal dari mana. Nah, dia berevolusi dari mana. Nah, itu nanti ada juga dia punya konsep-konsep teoritis ya. Jadi mari kita lihat yang pertama. Jadi evolusi itu, ingat ya, evolusi itu dia berubah. Itu dia kata kunci. Evolusi itu dia berubah, tetapi tidak berubah secara langsung. Dia berubah itu tahap demi tahap, atau sedikit demi sedikit, dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Jadi evolusi itu bisa ya beda dengan mutasi. Mutasi itu kan perubahan yang kita sudah pelajari kemarin. Mutasi itu kan dia ini jangka pendek, jangka menengah bisa. Tetapi jangka hasil akhir atau dalam jangka panjang dari mutasi perubahan ini adalah bisa juga menyebabkan evolusi. Evolusi itu bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh, ratus ribuan, bahkan jutaan tahun. Begitu. Evolusi ada yang progresif, ada yang regresif. Progresif itu dia kayak seakan-akan dia maju, tapi kalau regresif itu kayak terbalik, dia kok kayak mundur. Dia kayak bukannya semakin maju, tapi kok semakin sederhana, semakin lebih primitif begitu. Nanti baru kita lihat. Nah, pencetus ide evolusi, evolusi itu ya Charles Darwin, bahkan dia disebut sebagai bapak evolusi. Nah, kemudian ada juga Alfred Wallace yang juga
menghasilkan konsep yang sama ini tetapi secara terpisah di waktu yang lain, di tempat yang lain. Karena zaman dulu ini kan tidak ada yang kalau saya ada konsep evolusi saya kasih naik di status atau kasih supaya semua orang tahu bahwa ini saya, kan dulu tidak seperti itu. Jadi mungkin saja tanpa sepengetahuan orang lain, sudah ada orang lain lagi yang mencetuskan konsep teori yang ternyata sama dengan saya punya, begitu. Nah, kemudian baru lihat Joseph Hooker menggabungkan itu dua tulisannya ini. Kan tinggal baca saya sendiri. On the tendency of species to form varieties, tendensi. Jadi kecenderungan, ingat ya, kecenderungan suatu terhadap ini. On the tendency of species to form varieties and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection. Jadi dia punya maksud ini kalau Pak, balas WA cepat-cepat dulu. Oke. Jadi apa nih? On the tendency of species. Ya, jadi terhadap kecenderungan spesies untuk membentuk varietas. Ingat ya, spesies itu kan di bawah varietas. Di bawah spesies itu kan varietas toh. Spesies mangga, varietasnya mangga golek, mangga ini, mangga ini. Terhadap kecenderungan ini dan terhadap perpetuation itu kayak apa? Ini dia selalu begitu, always. Jadi di mana on the tendency, so what does it mean on the tendency? Oke, berarti ini bisa kita simpulkan seperti ini ya. Kecenderungan dari suatu spesies untuk membentuk varietasnya ini terjadi secara terus-menerus. Nah, perpetuation itu kayak selalu maintain kayak berlanjut, continue. Nah, begitu. Jadi terhadap kecenderungan spesies untuk membentuk varietas, hal tersebut ini terjadi secara terus-menerus melalui seleksi alam. Ingat ya, oke, mungkin nanti seleksi alam kita akan lihat di slide-slide berikut. Oke, mungkin kalau belum, Pak langsung ini bahas saja. Jadi, seleksi alam itu merupakan apa? Ya, alam menyeleksi spesies-spesies mana yang pantas hidup dan mana yang tidak pantas hidup. Dari mana alam melihat mana yang lebih pantas dan mana yang kurang pantas hidup, dilihat dari apa kemampuan beradaptasi. Kalau terjadi perubahan lingkungan atau seperti sekarang ini terjadi pandemi yaitu virus apa, kita bisa beradaptasi tidak? Adaptasinya dalam bentuk apa? Kita punya antibody bisa ini tidak? Ini bisa dikembangkan tidak? Kita punya sistem imun tuh bisa melawan tidak? Kalau bisa kita lolos seleksi alam, berarti kita yang tetap hidup. Tapi kalau tidak lolos tidak lolos ini seleksi alam berarti tidak dapat melanjutkan kehidupan. Berarti dengan kata lain kita punya spesies dan atau varietas bisa punah. Yaitu ini kalau kita berbicara sudah lintas spesies begitu. Jadi itu seleksi alam. Alam menyeleksi mana yang pantas, mana yang tidak pantas hidup berdasarkan kemampuan adaptasi. Yang bisa beradaptasi dapat melanjutkan keturunannya, spesiesnya tetap lestari, tapi kalau tidak ya sebaliknya. Nah ini, berdasarkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, itu dapat dibedakan jadi dua ya. Jadi kalau progresif itu, dia justru perubahannya itu memungkinkan dia untuk melanjutkan kehidupannya. Berarti itu evolusi yang kayak membuat dia semakin adaptif. Nah, tapi kalau evolusi regresif terbalik. Perubahan ini, ternyata ketika dia berubah, justru perubahan ini tidak relevan, tidak sesuai dengan perubahan lingkungan. Sehingga justru tidak bisa adaptif lagi. Begitu. Nah ini fenomena evolusi ini dilihat bahwa hewan dan tumbuhan tuh kehidupan tuh pertama tuh terbentuk di laut, di lautan. Karena memang zaman dulu tuh dianggap belum ada ini kan masih suhunya masih panas dan semua itu masih dalam bentuk cairan atau air atau lautan yang menguap begitu ya, menguap. Dan di itu lautan tuh mengandung atau kaya sekali dengan berbagai macam zat-zat yang molekul anorganik, organik, dia kaya sekali. Dan karena suhunya tinggi tadi berarti turut mempercepat reaksi kimia begitu. Nah, berdasarkan fosil yang diamati ya, makhluk hidup itu membutuhkan waktu yang lama untuk memulai kehidupan di darat. Jadi di lautan tuh dalam waktu yang lama dulu baru dia kemudian berangsur-angsur bertahap-tahap berevolusi di darat. Nah, salah satu faktor penentu utama yang berpengaruh dalam evolusi adalah DNA. Nah, itu yang tadi yang Pak sudah
singgung sedikit mutasi toh, karena mutasi itu kan perubahan yang terjadi pada DNA, ya kan? Oke. Hmm. Bila DNA berubah dalam telur, sperma atau tepung sari, maka keturunannya akan berbeda dengan ini. Ya, telur ini maksudnya sel telur. Jadi maksudnya pada sel gamet atau sel kelamin. Jadi sel kelamin atau gamet pada hewan ataupun tepung sari maupun ovum pada betina yang putik yang tumbuhan punya. Tapi kalau perubahannya pada sel kelamin, pasti itu keturunannya akan berbeda. Jadi dia tidak akan sama lagi dengan induk. Nah, perubahan ini yang dikenal dengan mutasi. Toh. Pak sudah pernah jelaskan bahwa mutasi itu ada mutasi diam, ya kan? Kita manusia saja ini terjadi mutasi diam mungkin kayak dalam frekuensi kayak mungkin satu BP, satu base pair per 1 juta base pair. Jadi dalam 1 juta base pair yang kita replikasi, itu ada satu yang berbeda, berubah. Nah, kalau satu generasi, 2 generasi, mungkin itu perubahan tidak tampak. Tetapi ini biasanya akan tampak pada generasi yang ratusan, berapa ratus generasi berikut, 1.000 generasi berikut, karena dia menumpuk. Kalau misalnya saya tadi Pak bilang satu base pair per 1 juta, ya itu berarti nanti kita punya anak ada satu, lanjut lagi ada berapa dua, terus lanjut lagi dia menumpuk, terakhir perubahan ini kemudian akan kelihatan pada generasi yang ke sekian ratus, sekian ribu, yang mungkin dalam jangka waktu yang berapa ratus tahun lagi, berapa ribu tahun lagi. Betul tidak Pak? Hal ini bisa terjadi, kan kita tidak bisa hidup selama itu untuk melihat, ya kan kita tinggal lihat saja ke belakang, yaitu masa lalu fosil kita. Manusia purba kan beda dengan kita, toh padahal sama-sama manusia, tetapi ya itu karena dia terjadi mutasi diam, tapi karena mutasinya itu kan sedikit, jadi akhirnya akan terlihat ke kita yang generasi berapa jutaan tahun kemudian, gitu. Sehingga tidak menutup kemungkinan kita juga jutaan tahun lagi akan berbeda, kita pun keturunan nanti akan berbeda dengan kita. Bahkan kita yang mungkin dianggap manusia purba oleh mereka, begitu toh. Nah, ini salah satu fenomena evolusi yang paling terkenal. Ini mereka pakai analogi jerapah berlayar pendek dan jerapah berlayar panjang. Ini yang I'm not sure, Pak Paras, ini mungkin secara kenyataan mungkin belum dibuktikan dengan fosil, tapi ini mereka berteori. Tapi teori ini cukup menarik sehingga selalu dijadikan sebagai contoh teoritis, contoh teoritis atau contoh hipotetik untuk membandingkan antara berbagai macam teori evolusi yang berbeda-beda. Oke, ini teori-teori. Nah, kan kita selama ini menganggap bahwa memang Charles Darwin itu yang benar-benar evolusi yang sebenarnya, itu teori evolusi sejati lah istilahnya, itu oleh Charles Darwin. Tetapi sebelum-sebelumnya kita juga ada juga ahli-ahli lain yang sudah minimal menyinggung sedikit tentang konsep evolusi ini atau perubahan ini. Nah, ini juga mungkin harus dihafal juga, siapa tahu nanti di soal-soal ulangan atau ujian ditanyakan, atau soal UN. Nah, kita tidak tahu apakah untuk kalian UN tetap ditiadakan atau tidak, atau bisa saja ada pengganti UN. Jadi Pak Rasa pasti ada pengganti UN. Tetapi ya minimal ujian sekolah pasti akan ada tuh, yang dimana kita akan tanya dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi itu harap dipersiapkan. Oke. Nah ini Anaximandar dan Aristoteles itu ini para ahli-ahli ya ilmuwan pada zaman bahkan ini Yunani kuno toh, mereka sudah menyinggung sedikit tentang evolusi. Meskipun mungkin konsep evolusi ini mereka belum namakan bahwa ini evolusi, tetapi sudah ada kecenderungan bahwa ini mengarah-arah ke evolusi. Jadi evolusi itu kan intinya dia berubah secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Nah, Erasmus Darwin dia menyatakan bahwa fungsional terhadap stimulasi adalah diwariskan. Jadi ini maksudnya gini, kalau ada rangsangan atau stimulasi dalam hal ini perubahan lingkungan itu tuh yang akan merangsang atau menstimulasi atau menginisiasi suatu perubahan fungsional di dalam tubuh. Nah itu nanti cenderung akan diwariskan ke keturunan berikut. Kayak ini kayak contoh ya, kayak kita bayangkan seperti ini. Ketika panas, akhirnya tumbuhan kaktus kemudian semakin lama semakin mengecilkan dia punya daun, sehingga daunnya
berangsur-angsur berubah menjadi duri. Ya sudah, langsung itu duri, daun yang seperti itu langsung diwariskan ke keturunan berikut. Sehingga sampai sekarang pun kaktus seperti itu. Next, Count de Buffon menyatakan bahwa variasi-variasi kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan hingga menjadi penimbunan variasi. Itu yang tadi Pak bilang. Nah, variasi-variasi yang kecil ini ya berasal dari mana? Mutasi-mutasi DNA yang silent tadi. Sedikit demi sedikit, tapi dia akumulatif. Sehingga terjadi penimbunan. Penimbunan yang nantinya justru akan terlihat itu ratusan tahun lagi. Makanya kenapa ini disebut evolusi? Kenapa evolusi itu perubahan itu dalam jangka waktu lama ya? Karena itu tadi dia sedikit demi sedikit. Nah, jadi akumulatif toh begitu. Hakikat evolusi ya faktor yang berubah dan faktor ini yang mempengaruhi perubahan tersebut. Dan pastinya pada akhirnya faktor ini akan perubahan ini bersifat diwariskan. Mungkin itu juga perlu ditambah. Jadi faktornya berubah dan faktor ini mempengaruhi perubahan tersebut dan lama-kelamaan bisa juga diwariskan. Nah, kemudian Gregor Johann Mendel, yang mungkin kalian sudah tahu ya, bapak genetika, dia juga mengemukakan bahwa ada faktor juga yang sifatnya menurun. Nah, ini secara genetik, yaitu yang kalau kaca ini bunga warna merah dan putih, ternyata nanti pasti dia punya bunga itu akan mengandung antara merah atau putih atau merah muda. Nah, itu sebenarnya sifat-sifat ini dia berasal dari debu induk, tidak mungkin berasal dari yang lain. Hugo Jeffrey mengemukakan bahwa pendapat tentang mutasi. Nah, mutasi ini adalah suatu perubahan yang bersifat kekal. Jadi artinya memang mutasi ini selalu terjadi. Gitu. Jadi mutasi yang baik bersifat menguntungkan maupun yang merugikan. Relatif ini. Jadi kayak misalnya kalau mutasi untuk virus, ya atau virus COVID, mutasi itu menguntungkan buat apa sih virus, tetapi merugikan buat kita. Nah itu yang tadi Pak maksud dia relatif. Dan ini suatu hal yang constantly. Jadi sampai kapanpun mutasi ini akan terus terjadi. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita bisa mengatasinya atau bagaimana kita bisa mengoptimalkannya. Kalau memang mutasi itu menguntungkan kita, ya toh. Dan lihat mutasi itu salah satu motor penggerak evolusi. Jadi pada jangka pendek itu mutasi, pada jangka panjang mutasi itu yang menyebabkan evolusi. Begitu. Nah, kemudian ada juga Hardy Weinberg. Nah, ini mungkin konsep baru. Sebentar Pak akan ajari punya cara. Hardy Weinberg menyatakan bahwa kondisi yang ideal pada kondisi yang dia frekuensi gen itu ternyata memang tetap diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi secara matematis itu konstan. Dan nanti itu ada dia punya persamaan matematis, kita akan lihat sama-sama. Nah, ini contoh, ini sejarah dari teori evolusi oleh Darwin. Jadi Darwin waktu itu dia melakukan ekspedisi dengan dia punya ini motor lagi, dia punya ini sepeda lagi, dia punya boat, dia punya kapal nih, kapalnya Pak lupa itu, dia kapal nama Queen apa begitu, pokoknya nama ratu ya kalau tidak salah, kan dia kan dari Inggris. I think he's from England. Ya, pokoknya itu ini kapal itu dia naik itu kapal dan dia lakukan ekspedisi di Kepulauan Galapagos di Amerika Latin ya. Nah, ternyata dia menemukan bahwa ternyata di situ kan ada burung finch namanya. Nah, jadi ternyata ini burung finch ini kok setelah diamati kok dia bentuk dan ukuran paruh ini berbeda-beda. Begitu. Dan ternyata bentuk dan ukuran paruh ini ternyata dihubungkan dengan dia pun jenis makanan. Gitu. Nah, dari sinilah dia mulai muncul itu inisiatif, muncul itu ide bahwa sepertinya burung finch ini kok dia berubah. Soalnya kalau di benua Amerikanya burung finch itu kayak semuanya kelihatannya sama, tapi kalau sudah sampai ke sini kok dia berbedanya lebih nyata lagi dan disesuaikan dengan makanan. Jadi dia sudah mulai ada ancang-ancang, sudah mulai ada ide bahwa ini tampaknya ada konsep perubahan ini. Jadi ternyata makhluk hidup itu dia berubah. Begitu, berubah yang faktor-faktor tuh salah satunya bisa juga makanan ternyata. Karena lingkungan yang berbeda-beda, lingkungan apa ini Pak? Makanan tuh. Jadi kalau lingkungan yang berbeda, otomatis makhluk hidup yang berada di dalamnya berbeda-beda. Berarti mau tidak mau makhluk hidup yang sudah ada itu mereka harus bisa manfaatkan sebagai makanan. Iya tuh. Jadi kalau kayak kita di sini
Biasa orang tanam padi, sudah kita makan nasi. Tapi kalau di negara lain, oh mereka tanam itu gandum, jadi yang mereka makan roti. Oh yang di negara lain lagi kentang, oh berarti yang kita makan kentang. Itu contohnya juga. Burung finch, dia tiba-tiba tinggal di daerah ini cuma ada cacing, ya dia makan cacing saja, sehingga lama-kelamaan dia punya paruh itu sudah terspesialisasi untuk bisa mungkin kayak apa mengorek-ngorek, mengais-ngais itu tanah supaya bisa dapat cacing, ya toh seperti itu. Nah, ini dia punya hasil temuan, ada 14 spesies. 6 diantaranya pemakan biji, bentuk paruhnya ya seperti itu, bisa dibaca sendiri. Yang sisanya itu ada yang pemakan penghisap madu, kayak bunga kaktus, paruhnya lurus. Spesies lain mencari makanan di pepohonan, paruhnya tebal dan lurus dan mempunyai lidah yang pendek. Itu contohnya masuk jenis Geops pizza, yaitu tinggal dilihat saja, tinggal dibaca saja. Jadi itu dia menemukan seperti itu. 14 spesies baru yang berbeda dari spesies yang ada di benua Amerikanya, yang bentuk paruh sudah teradaptasi sesuai dengan sumber makanan. Jadi kalau madu, paruhnya lurus, biji-bijian tebal dan kuat untuk kasih pecah itu biji-bijian yang keras. Kalau di pohon-pohon ya tebal dan lurus supaya bisa patuk itu pohon. Gitu. Nah, seperti yang Pak katakan bahwa evolusi ini kan banyak ahli yang mencoba meracik atau memformulasikan dia punya dasar teori. Dan ternyata dasar-dasar teori ini ada yang bertentangan, ada juga yang searah. Gitu ya. Jadi coba kita lihat yang pertama. Lamarck, ada yang ya namanya Lamarck, ada juga yang Weismann. Ya, ini dua orang ini mereka ternyata ini dia punya pendapat itu cukup berbeda. Jadi, ini langsung sebentar. Mungkin yang ini dulu yang harus pertama. Jadi yang paling terkenal ini pertentangan yang paling terkenal itu adalah ini pertentangan antara teori evolusi Lamarck dan Darwin. Nah ini kalau kalian baca nih slide nanti saja, sekarang mungkin fokus ke Pak Muswara. Ini mudah saja, intinya gini. Lamarck mengatakan bahwa zaman dulu itu ini jerapah itu lehernya pendek. Ingat ya. Nah, pokoknya fokus ke Pak Muswara dulu. Lamarck bilang dulu itu jerapah hanya ada leher pendek. Kemudian pohon-pohon semakin lama semakin tinggi, akhirnya dia mau tidak mau harus meregangkan atau stretch dia punya leher supaya bisa menggapai itu dedaunan. Karena dia selalu sering menggapai men-stretch dia punya leher, akhirnya lama-kelamaan dia punya leher menjadi panjang. Ingat itu. Nah, ini menyimpulkan bahwa menurut Lamarck memang ini adaptasi itu disebabkan oleh faktor lingkungan, dan faktor lingkungan itu langsung mempengaruhi dia punya sifat. Jadi semakin dia langsung meregangkan, dia punya langsung panjang memang, dan itulah yang akan diwariskan ke keturunan berikut sehingga jerapah yang sekarang jerapah berleher panjang. Nah, teori Lamarck ini juga disebut teori use and disuse. Mungkin Pak tulis dulu di sini. Nah, mungkin Pak tulis ini. Teori use and disuse. Teori yang digunakan dan tidak digunakan. Oke, mungkin Pak tulis di sini saja. Oke, nah itu bisa dilihat ya. Nah, jadi kalau Lamarck itu teori evolusinya itu disebut juga teori use and disuse. Jadi kemudian dia lebih menjelaskan lagi bahwa untuk evolusi organ-organ yang tidak sering digunakan lama-kelamaan akan mengecil atau hilang. Sedangkan kalau organ yang terus digunakan karena itu berfungsi, akhirnya dia akan tetap diadakan. Gitu. Ingat, itu teori use and disuse itu Lamarck punya. Jadi pertama jerapah dulu. Jerapah itu dulu memang hanya leher pendek saja. Tapi ketika dia meregangkan di leher supaya bisa menggapai dedaunan pada pepohonan yang tinggi, lama-kelamaan dia punya leher jadi panjang. Kemudian dia juga menyatakan bahwa organ-organ yang sering digunakan akan terus dikembangkan, sedangkan kalau organ-organ yang seiring waktu dia tidak berfungsi, dia lama-kelamaan mengecil atau hilang.
Begitu. Contohnya seperti kita punya tulang ekor. Jadi kayak dianggap bahwa kita dari kera, monyet ke manusia, kita tidak perlu ekor. Sehingga lama-kelamaan kita per ekor mengecil, sisa itu tulang ekor saja di kita belakang. Yang memang tidak ada fungsi. Begitu. Nah, bagaimana kalau Darwin? Darwin dia bilang, oh tidak, zaman dulu tuh bukan hanya ada jerapah leher pendek saja. Yang zaman dulu tuh ada dua, leher pendek dan leher panjang. Tetapi karena leher pendek dia tidak bisa menggapai lagi itu dedaunan, berarti dia tidak lolos seleksi alam tuh, tidak bisa beradaptasi tuh, berarti dia mati. Tetapi kalau leher panjang dia bisa menggapai itu pepohonan, ya berarti dia lolos seleksi alam. Dia bisa beradaptasi, berarti dia hidup. Sehingga akhirnya jerapah berleher panjang yang tetap hidup sampai sekarang. Nah, inilah yang dimana Darwin itu dia pun teori seleksi itu teori evolusi oleh seleksi alam. Beda dengan Lamarck punya yang use and disuse, begitu. Nah, terus kita pilih yang mana, Pak? Ya kalau menurut Pak kita bisa gabungkan antara keduanya. Seleksi alam ada yang terjadi seperti itu, use and disuse juga bisa tuh. Yang kita tadi Pak kasih contoh kayak tulang ekor tadi. Bisa ini ya. Jadi ingat Darwin punya itu evolusi karena seleksi alam. Kalau Lamarck punya use and disuse. Teori digunakan dan tidak digunakan lagi. Oke, ini Pak clear drawing dulu. Oke. Ya. Nah, sekarang baru kita bandingkan lagi. Sekarang Lamarck dengan Darwin yaitu coba kita lihat Lamarck dengan Darwin yang sebelah kanan dulu Kita bahas sebelah kanan dulu. Perbedaan pendapat munculnya jerapah berleher panjang. Lamarck, oh itu sudah tadi Pak sudah jelaskan. Sekarang kita langsung ke Lamarck dan Weismann. Nah, Lamarck dan Weismann lihat bertentangan. Karena Lamarck bilang ini Lamarck bilang kalau perubahan itu terjadi pada sel tubuh itu akan, sorry Pak, izin sebentar Pak, pause dulu. Oke, kita lanjut lagi. Sorry, tadi Pak ada ke belakang sebentar. Nah, kalau Lamarck itu dia bilang bahwa kalau perubahan itu terjadi pada kita punya tubuh, itu juga akan diwariskan. Nah, Weismann, dia buktikan ini, dia mau mencoba mau membuktikan. Dia potong 2 ekor tikus. Ekornya 2 ekor tikus. Nah, dia potong. Jadi pendek. Yang dimana dia berasumsi bahwa kalau saya potong dia punya ekor semakin pendek, ketika saya kawinkan ini 2 tikus, dia punya anak-anak juga ekornya akan pendek. Itu ternyata ketika saya potong, ketika dia potong dia punya ekor jadi pendek, justru di anak-anak tetap ekornya panjang. Dia buat ini terus sampai 20 generasi. Setiap kali dia anak lahir, anak tikus lahir, dia potong ekor, dia kasih kawin. Ternyata tetap saja dia punya ekor tetap panjang. Dia potong lagi, potong sampai 20 kali. Ya, mungkin dia sudah capek sampai 20 kali. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa oh tidak selamanya seperti itu. Kalau perubahan ini terjadi pada organ tubuh, itu biasanya tidak diwariskan, kecuali kalau terjadi pada sel kelamin dulu. Kalau sel kelamin itu baru akan muncul perubahan itu pada keturunan berikut. Gitu. Jadi itulah dia berbeda dengan Weismann. Weismann bilang mau di tubuh atau di kelamin pasti diwariskan. Tapi Weismann dia mengatakan bahwa tidak. Karena dia membuktikan dengan ini potong 2 ekor, memotong ekor dari 2 tikus ini. Nah, dia potong pendek kok tetap anaknya ekornya panjang. Begitu. Ya kalau Lamarck dan Darwin, sudah ya Pak, sudah jelaskan tadi. Nah, petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Bagaimana sampai orang bisa semakin yakin bahwa evolusi ini ada? Ya ada beberapa buktinya. Bukti yang pertama adalah fosil toh. Jadi fosil itu kan berasal dari sisa-sisa hewan, tumbuhan, ya makhluk hidup secara umum yang telah membatu selama jutaan tahun. Begitu ya. Nah, beberapa tokoh yang juga mempelajari fosil itu ada Leonardo da Vinci, ya, dia berpendapat bahwa fosil merupakan suatu bukti adanya makhluk hidup di masa lampau, itu betul. George Cuvier, dia membandingkan antara fosil-fosil dari berbagai lapisan bumi dan organisme yang ada sekarang. Ternyata
Meskipun mungkin dulu itu meskipun spesiesnya sama, tetapi ketika kita bandingkan ternyata dia berbeda-beda. Nah, ini dia bandingkan dari berbagai lapisan bumi. Jadi kalau makhluk hidup yang paling lama pasti dia di lapisan bumi yang paling bawah, atau kalau dia di lapisan bumi teratas berarti pasti dia makhluk hidupnya muncul belakangan. Begitu. Nah, Cuvier kemudian menyimpulkan bahwa masa tertentu telah diciptakan organisme yang berbeda-beda, yang dimana pada setiap akhir dari itu masa itu diakhiri atau ditandai dengan kehancuran alam. Jadi alam sudah hancur, kemudian alam baru terbentuk, jadi akhirnya organisme baru terbentuk lagi. Begitu. Kemudian Charles Darwin menyatakan bahwa organisme yang terdapat pada lapisan bumi yang tua mengadakan perubahan bentuk menyesuaikan dengan lapisan bumi yang lebih tua. Nah, ini yang sebenarnya kalau secara umum dia bilang bahwa begini, organisme yang ada sekarang berasal dari organisme yang telah hidup sebelumnya. Begitu. Nah, contoh fosil yang paling terkenal itu adalah fosil perkembangan kuda. Jadi dari semua jenis makhluk hidup, ternyata fosil kuda ini yang paling lengkap. Kalau dilihat fosil-fosil hewan yang lain, ternyata ada yang hilang atau ada yang sudah terlalu rusak. Kita tidak dapat tipe organ yang lengkap, sehingga kita tidak bisa menarik dia punya benang merah. Kita tidak bisa lihat dia punya perubahan secara kolektif atau secara menyeluruh. Nah, ini kalian bisa hafal juga karena pernah di soal-soal UN itu dia tanya. Jadi Eohippus, jadi ini perubahan dari fosil kuda. Jadi kuda dulu itu dianggap kecil sama kayak rusa, mungkin kayak tikus. Kita lihat tuh yang paling pertama yang di bawah, yang di bawah ini. Ini kan kenapa ditaruh di paling bawah? Karena ini kan lapisan bumi yang terdalam, tuh. Terus dia gali-gali-gali, begitu. Jadi zaman dulu kuda itu kecil sekali seperti itu. Jadi Eohippus itu 60 juta tahun lalu, terus dia berubah jadi Mesohippus, Merihippus, Pliohippus, Equus. Jadi itu mungkin langsung hafal. Jadi kalau Equus itu kuda yang sekarang kan Equus ferus caballus, itu dia punya nama Latin. Tapi kalau zaman dulu ya itu masih Eohippus, mungkin dia berubah sesuai dengan dia punya bentuk tubuh dan kayaknya dia punya bentuk tungkai ya. Kita bisa lihat bentuk tungkai itu. Dan gigi juga, gigi. Nah, itu bisa dihafal Eohippus, Mesohippus, Merihippus, Pliohippus, Equus. Nah, itu tentang fosil. Kemudian petunjuk evolusi yang berikut adalah adanya ini ada dua aspek ya, homologi dan analogi. Nah, ini dua istilah yang saling bertentangan ya. Ingat, homologi asal perkembangan sama, fungsi beda. Ingat ya, dengar Pak suara, fokus ke Pak punya suara dulu. Asal perkembangan sama, fungsi berbeda. Analogi terbalik. Asal perkembangan berbeda, fungsi sama. Jadi ada homologi, ada analogi. Nah, itu juga dijadikan sebagai salah satu petunjuk adanya evolusi. Nah, jadi kalau sudah lihat dia punya gambar, ini contoh homologi. Lihat, tangan manusia dengan sayap depan burung, dengan sirip depan lumba-lumba, dan kaki depan gajah. Kita kan sama-sama ini mamalia toh. Ya oke, burung ini berarti sama-sama vertebrata. Atau kita anggap saja sayap depan kelelawar. Nah, supaya sama-sama mamalia toh. Nah, lihat, manusia, kelelawar, lumba-lumba, gajah. Itu kita sama-sama mamalia. Berarti pasti kita punya organ tubuh itu berkembangnya sama-sama, pakai jalur atau pola yang sama. Tetapi lihat, kalau manusia, akhirnya kita punya kaki depan itu berubah jadi tangan, supaya bisa menggapai, memegang, dan lain sebagainya. Kalau burung kelelawar misalnya, atau burung pada umumnya, dia punya kaki depan berubah jadi sayap untuk terbang, fungsi beda toh. Kalau kaki depan lumba-lumba berkembang jadi sirip untuk berenang. Sedangkan kalau kaki depan gajah ya tetap berfungsi untuk apa? Berjalan. Ya toh. Menopang dia punya tubuh karena dia berjalan 4 kaki. Jadi itu kita bisa lihat bahwa fungsinya beda-beda, tetapi sebenarnya pada awalnya, pada mulanya mereka itu berkembang dari organ yang sama. Begitu. Nah, itu homologi. Tetapi kalau analogi itu berarti yang
fungsinya sama, meskipun asal perkembangannya berbeda. Seperti apa? Sayap ini lalat, sayap serangga dengan sayap burung. Fungsinya sama-sama untuk terbang, tetapi pasti asal perkembangannya berbeda. Dari mana Pak tahu kalau ini asal perkembangannya berbeda? Yang mereka berdua ini kan ini apa? Mereka punya taksonomi ini kan berbeda. Kalau tadi Pak kasih contoh manusia, burung apa kan sama-sama vertebrata. Jadi pasti dia punya perbandingan itu sama. Dia asal perkembangan sama, dia berkembang juga mirip ya. Tapi kalau ini satu burung vertebrata, satunya serangga invertebrata, itu saja sudah berbeda jauh. Hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang, itu saja dia perbedaan sudah sangat jauh dan otomatis bisa kita pastikan bahwa dia punya asal perkembangan juga berbeda. Begitu, jadi Pak ulangi lagi, homologi asal perkembangan sama, fungsi berbeda. Analogi sebaliknya. Jadi tolong hafal dia punya contoh-contoh ini. Oke, ini nanti Pak lewat dulu. Ini nanti bisa Pak cari waktu sendiri atau mungkin Pak rekam ini tersendiri karena ini memang dia secara matematis. Ini tadi yang Pak bilang hukum Hardy-Weinberg. Tetapi ini kalau kalian punya matematika kuat, berarti kalian bisa kerja ini. Karena dia pakai itu apa persamaan kuadrat tuh yang apa tuh? X tambah Y dikuadratkan berarti jadi X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Tuh apa A tambah B dikuadratkan berarti A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, punya itu. Jadi kalau kalian punya konsep persamaan kuadratnya bagus, berarti ini kalian bisa lebih mudah ini. Oh ya, ini nanti ada latihan soal itu nanti. Oke, Pak lanjut dulu ya. Nah ini masih lanjut di petunjuk adanya evolusi. Jadi tadi sudah ada dua tuh, fosil, terus yang kedua adalah homologi dan analogi. Sekarang petunjuk yang berikut adalah adanya organ sisa. Organ sisa ini berarti justru dia semakin mendukung teorinya use and disuse dari Lamarck tuh. Jadi ada beberapa organ yang dia itu kalau memang berfungsi berarti dia akan terus dikembangkan dan terus ada di setiap generasi. Tetapi organ-organ yang dianggap tidak penting, lama-kelamaan dia akan mengecil, lalu menghilang. Ada yang menghilang. Jadi coba kita lihat struktur tersebut, contohnya usus buntu pada manusia. Ya mungkin kalau usus buntu pada ayam, kalau ayam ya mungkin masih berfungsi, tapi kalau untuk kita belum diketahui usus buntu ini fungsinya untuk apa. Nah, gitu. Jadi itu dianggap bahwa bisa saja zaman dulu dia itu mungkin ususnya lebih besar, itu bagian dari usus besar, tapi mungkin lama-kelamaan mungkin dianggap terlalu panjang ini usus, jadi sebagiannya dikasih pendek mungkin. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat beberapa hewan seperti ular, paus, lumba-lumba, itu juga ada beberapa sisa-sisa tulang tungkai. Padahal mereka tidak berjalan, mereka tidak bergerak pakai tungkai atau kaki, toh, tetapi masih ada sisa-sisa tulang itu yang mungkin dia kecil. Nah, ini contohnya nih, kok ada tulang paha dan pelvis. Kok ada tulang pelvis dan femur di sini? Padahal mereka tidak berjalan atau tidak duduk begitu. Kemudian contoh yang lain itu seperti ada beberapa orang yang bisa menggerakkan dia punya otot telinga. Pak kurang tahu kalian berlima ini bisa tidak, tapi itu dianggap mungkin tidak penting lagi sehingga lama-kelamaan karena kan kalau hewan kan bisa menggerakkan dia punya telinga tuh kayak kelinci, kayak sapi, tapi mungkin lama-kelamaan ketika berevolusi jadi manusia ya mungkin dianggap kita tidak perlu lagi harus menggerakkan kita punya telinga begitu. Tetapi akhirnya masih tersisa di beberapa manusia. Jadi ada beberapa manusia yang bisa menggerakkan dia punya telinga. Kemudian apa lagi contoh organ sisa yang lain itu seperti rambut pada dada. Pada laki-laki itu rambut pada dada itu dianggap organ sisa. Karena mungkin dianggap dulu itu kayak kita berbulu semua tuh monyet. Tapi kemudian hanya ketika kita berkembang kita punya bulu semua rontok yang mungkin menyisakan di dada sedikit misalnya. Itu juga termasuk organ sisa. Itu yang disebut dengan organ sisa atau istilahnya organ vestigial. Ingat ya, vestigial. Nah itu kemudian ya sebenarnya ini faktor-faktor ini evolusi itu ada banyak lagi. Kalian bisa lihat juga di buku. Ada juga dari segi apa kesamaan mungkin sebelum ini ya mungkin belum ada di ini slide ini. Jadi ada juga kesamaan dalam hal biokimia. Kesamaan dalam hal biokimia itu adalah apa? Kalian sudah pelajari kemarin atau sebelumnya bahwa ada basa nukleotida tuh A, C, G, U dan T. Nah itu ternyata semua makhluk hidup juga pakai itu. Tidak ada lagi bahasa nukleotida yang lain. Cuman itu 5 saja. Di DNA ada 4, di RNA ada 4. Yaitu A,
CGT untuk DNA dan di RNA ACGU. Nah, itu sebenarnya dari bakteri sampai manusia pun mereka tetap pakai itu bahasa nukleotida itu. Tidak ada bahasa nukleotida yang lain. Nah, gitu. Itu kesamaan dalam hal biokimia. Kemudian ada juga kesamaan dalam hal embriologi perbandingan. Nah, ini penting untuk Pak. Kalau tidak ada di slide, Pak harus tunjukkan ini. Terlihat tidak Pak punya kursor? Oh tidak. Wait a second. Sebentar ya. Pak pikir ini ada di sini, di slide, ternyata tidak ada. Oke, mungkin Pak share. Bentar ya, Pak share my ini dulu. Mana nih? Oh ini. Oke, Pak share dulu ini. Nah ini. Oke. Mungkin yang paling lengkap yang mana? Ada yang ini. Oh ini yang ini. Iya. Ini. Bisa diperbesar tidak ini? Wait a second. Oh, oke Pak. Tunggu ya Pak. Perbesar dulu. Ups. Nah, bisa ya? Jika kalian lihat, lihat ini mewakili 5 kelas vertebrata. Vertebrata yang kalian sudah pelajari itu mungkin di kelas 11, kelas 10. Jadi ikan, Pisces, salamander, reptil, salamander, amfibi, kura-kura, reptil, kelinci, mamalia, dan juga manusia. Lihat, ini yang dimasukkan dengan embriologi perbandingan. Bahwa pada minggu-minggu pertama, sebenarnya kita punya embrio ini sama semua. Antara ikan, kita, reptil, amfibi, burung juga sama, aves juga sama. Kita punya ini apa nih masih mirip. Nanti sudah mulai ke minggu-minggu ke-8 atau minggu-minggu ke-9 baru sudah mulai berbeda. Bahkan yang lebih menarik lagi, kita punya embrio ini hampir sama semua. Kita punya kaki, jari-jari apa semua tuh masih menyatu. Nanti baru lama-kelamaan lisosom itu makan kita punya celah-celah jari supaya akhirnya kita punya jari-jari itu terpisah. Tapi zaman dulu tuh kita masih sama seperti bebek, masih berselaput, masih menyatu. Lama-kelamaan baru jari-jari memisah. Dan itu juga berlaku hampir sama untuk semua vertebrata ini. Maka ini disebut dengan embriologi perbandingan. Jadi ini mau membuktikan bahwa zaman dulu ini 5 kelas vertebrata ini sebenarnya dari nenek moyang yang sama. Nenek moyang yang sama baru secara evolusi dia mulai berkembang. Oh, ada yang kemudian berubah jadi Pisces, ikan, ada yang berubah jadi amfibi, ada yang berubah jadi reptil. Tapi ini kayaknya kurang lengkap ini, coba Pak. Ada lagi yang biasanya bahasa Inggris itu yang kalau bahasa Inggris itu dia punya Pak pernah lihat gambar yang lebih lengkap lagi yang untuk 5 ini. Ya semoga Pak. Oke ini. Let us check. Mungkin ada 5 spesies yang bagus itu. Ya oke lah, mungkin ini saja sudah. Bahkan lihat kita nih masih punya ekor. Biar itu mau Pisces, salamander, ayam. Nah, ini kita semua nih. Dulu masih ada ekor tuh. Kita punya embrio-embrio awal. Pada minggu-minggu awal, hari-hari awal itu kita punya embrio masih ada ekor. Tapi baru lama-kelamaan kita punya ekor menyusut. Sedangkan kalau untuk hewan-hewan yang lain, ya ekornya tetap berkembang. Tapi kalau awal kita lihat ini, pada awal bahkan kita masih ada ekor. Terus lihat ini ada gill slit kayak lipatan-lipatan ini insang. Kalau kita punya ini juga ada sedikit. Lihat tuh ini untuk manusia punya, bayangkan masih ada. Karena sesuai dengan teori evolusi yang sebelumnya tuh yang dibilang kehidupan berasal dari laut. Nah, jadi mungkin ini buktinya ada di sini bahwa ada organ sisa seperti itu. Jadi terlihat di embrio bahwa ada kayak lipatan
insang, tapi kemudian lama-kelamaan itu lipatan hilang. Tetapi kalau pada ikan atau amfibi ya mungkin dia tetap ada. Ini yang dimaksudkan dengan embriologi perbandingan. Artinya bahwa ketika kita bandingkan ini embrio, ternyata pada mulanya punya kemiripan, bahkan kemiripannya itu sangat banyak seperti itu. Lihat ini ekornya tetap ada. Bahkan yang ini menarik sekali, Pak juga baru sadar ini bahwa ternyata ada gill site juga. Ada itu kayak semacam itu insang. Padahal kan kita tidak lahir di ini. Tetapi, tapi secara logika, bisa saja kenapa gill ini tetap terbentuk, karena kita kan berada di rahim. Ya toh, rahim itu kan masih ingat, di dalamnya kan mengandung cairan. Ya toh, cairan ketuban, toh, amnion. Toh. Kalau kalian masih ingat pelajaran sistem reproduksi kelas 11, ya toh, berarti logis juga toh, kalau memang minimal dia ada ini gill, ini insang ini. Ya toh, karena kita juga bukan dikandung kering-kering saja seperti itu kan, di dalam rahim juga ada cairan amnion begitu ya. Nah, itu embriologi perbandingan. Jadi kita sudah tahu ada banyak fungsi dari bukti dari evolusi. Jadi kalau bukti dari evolusi itu yang pertama fosil itu yang paling lengkap sudah, yang paling pertama. Terus yang kedua apa tadi? Homologi dan ini analogi. Kemudian tadi embriologi perbandingan, terus ada juga yang tadi kesamaan dalam biokimia, ya toh, kesamaan dalam biokimia atau di DNA yang tadi Pak bilang ada ACGT, ACGU, itu bahasa N, semua itu tetap sama untuk kita semua makhluk hidup. Kemudian organ-organ sisa yang di slide ini. Jadi ada kurang lebih 5 ya. Pak ulangi lagi, fosil 1, 2, organ sisa, organ vestigial, ya toh, itu 2, 3, homologi dan analogi, 4, embriologi perbandingan yang tadi. Kemudian yang kelima adalah apa tadi? Homologi dan analogi. Kesamaan biokimia. Ada 5. Biar Pak tulis saja kok. Itu sudah kan kalian bisa dengar Pak punya rekaman kan bisa putar ulang-ulang tuh. Nah, itulah keuntungan dari rekaman ini. Jadi mungkin Pak tidak perlu omong ulang-ulang, tinggal kalian putar ulang saja. Kalian yang ulang rekamannya. Nah, ini sekarang kita sudah sampai ke topik yang subtopik yang berikut, spesies dan spesiasi. Spesiasi itu adalah proses pembentukan spesies atau jenis yang baru. Oke, jadi itu tadi ya. Nah, sekarang spesies itu adalah itu ya, populasi yang masih dapat melakukan pertukaran gen dan menghasilkan keturunan yang fit. Jadi dari mana kita tahu bahwa dia ini satu spesies? Artinya kalau ketika mereka dua kawin dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Tapi kalau meskipun mereka bisa menghasilkan keturunan saja itu tidak cukup. Ingat itu ya. Sama seperti kuda dan zebra. Bisa kawin, tetapi dan bisa menghasilkan keturunan, tetapi keturunannya mandul, steril. Berarti memang mereka berdua bukan spesies. Tetapi selagi kalau mereka kawin, dapat menghasilkan anak, dan anaknya pun masih dapat kawin lagi, atau fertil atau subur, berarti mereka satu spesies. Nah, apa yang membedakan antara satu spesies dengan spesies yang lain, yaitu kita lihat dari berbagai macam variasi atau perbedaan, itu morfologi, bentuk-bentuk tubuh, fisiologi, fungsi-fungsi alat-alat tubuh, dan perilaku atau tingkah laku. Gitu. Nah, spesiasi atau proses yang menghasilkan spesies ini terjadi karena adanya penggabungan atau kombinasi antara faktor internal, gen, dan faktor lingkungan. Jadi biasa orang bilang nature vs nurture, ya toh, nature yang gen dengan nurture atau lingkungan. Ini kalau dia langsung isolasi reproduksi, ini kan langsung loncat ini. Jadi pada dasarnya bahwa yang tahap awal dari spesies itu adalah adanya isolasi reproduktif. Isolasi reproduktif itu artinya apa? Suatu proses atau suatu kondisi yang menyebabkan bahwa hanya kedua individu ini saja yang bisa kawin. Sehingga akhirnya ketika mereka berdua kawin, ya sudah hanya mereka saja yang bisa menghasilkan keturunan, dan keturunan itu terpisah dengan hewan-hewan yang atau makhluk hidup yang lain. Begitu. Dan karena terjadi pemisahan ini, berarti tidak akan mungkin terjadi percampuran dengan spesies yang lain. Sehingga akhirnya satu spesies itu tetap, spesies tetap berbeda, dan tetap berbeda dengan spesies yang lain. Karena terjadi isolasi atau pemisahan itu. Begitu.
Nah ini, sekarang faktor-faktor apa atau proses seperti apa yang proses-proses seperti apa yang bisa menyebabkan dua individu yang mungkin saja sebelumnya itu mereka spesies yang sama, tetapi kok kemudian berubah menjadi spesies yang berbeda. Nah, yang pertama dan yang paling sering, yang paling umum itu adalah isolasi ekogeografi. Ekogeografi itu yang berhubungan dengan kondisi geografis. Nah, dia terpisah oleh hambatan fisik. Contohnya seperti apa, Pak? Contoh seperti itu yang burung finch. Kan ada burung finch yang di benua Amerika, kemudian ada burung finch yang di Kepulauan Galapagos. Nah, mungkin saja ini burung-burung finch-nya itu mereka mau terbang dari Galapagos ke itu apa? Itu ini benua mungkin butuh waktu terlalu lama, terlalu jauh. Jadi ya mereka mungkin sudah saya tetap saja di ini pulau, yang lain mungkin tetap saja di benua yang itu ya toh gitu. Atau contoh yang lain seperti pernah itu ada bukan pernah maksudnya ini bukti nyata itu ada dua tikus yang mereka tuh awalnya itu sama, tetapi ketika terjadi apa evolusi yang apa secara ini fisika nih yang terbentuk itu Grand Canyon yang di Amerika tuh akhirnya di tengah-tengah itu kan ada lembah yang sangat lebar dan luas. Akhirnya itu kedua tikus terpisah. Ketika mereka kedua terpisah, mereka tidak bisa langgar ke sebelah karena itu lembah sudah sangat-sangat besar dan luas. Begitu. Akhirnya sudah masing-masing terpisah dan masing-masing ini menjadi ini individu yang baru yang kalau mereka berdua dikawinkan sudah tidak bisa lagi menghasilkan keturunan yang fertil. Itu contoh dari isolasi ekogeografi. Mereka terpisah oleh hambatan fisik seperti apa? Gunung yang tinggi, lembah yang sangat luas, lautan yang luas dan dalam. Akhirnya mereka tidak bisa saling bertemu. Ini seperti itu. Sehingga akhirnya lama-kelamaan mereka teradaptasi dengan kondisi yang di masing-masing punya daerah, akhirnya sudah berkembang menjadi spesies baru. Begitu. Nah, yang kedua bisa isolasi habitat. Jadi antar dua populasi simpatrik itu aja dua populasi yang memiliki kemiripan, mereka masih bisa terjadi perkawinan. Tetapi sifatnya itu berbeda. Antar dua populasi simpatik terjadi perkawinan antar setempat. Ya, jadi meskipun dia punya sifat-sifat berbeda, nah ini simpatrik itu kan mirip. Jadi begini, awalnya mereka itu berbeda-beda, tetapi karena habitatnya sama, jadi mereka bisa saling kawin. Jadi ini justru kayak bisa dianggap kebalikan dari ekogeografi. Kalau isolasi habitat, mereka itu justru terisolasi atau ditempatkan atau hidup pada tempat yang sama. Jadi ketika mereka itu berbeda-beda, tetapi mereka karena satu habitat, satu daerah, mungkin saja bisa saling kawin secara sengaja dan tidak sengaja. Loh kok Pak bisa secara sengaja dan tidak sengaja? Secara sengaja kalau memang mereka kawin dengan sendirinya. Kalau secara tak sengaja, misalnya saya ini hewan-hewan air. Hewan-hewan air ini kan dia punya fertilisasi eksternal tuh di luar tubuh tuh. Yang satu kasih keluar dari ovum, yang satu lewat kasih keluar dia punya sperma. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba hewan yang lain yang kasih keluar dari sperma secara tidak sadar, secara tidak sengaja bisa saja membuahi atau memfertilisasi itu sel telur yang spesiesnya berbeda toh. Nah, berarti akan ada kemungkinan lama-kelamaan mereka akan menjadi spesies yang sama. Jadi yang berbeda lama-kelamaan sama. Karena apa? Terjadi isolasi habitat. Begitu, karena kebetulan habitatnya sama. Berarti kalau isolasi ekogeografi terpisah, kalau isolasi habitat justru karena mereka hidupnya sama. Jadi meskipun sifat-sifat genetik berbeda, tapi karena mereka bisa saling kawin, baik secara sengaja maupun tidak sengaja tadi, mereka akhirnya bisa menjadi spesies yang satu atau spesies yang sama yang akhirnya berbeda dari masing-masing spesies sebelumnya. Begitu ya. Kemudian ada isolasi iklim atau musim. Lihat. Pinus radiata dan Pinus muricata, ini pohon pinus tergolong simpatrik, mirip. Tetapi keduanya kalau disilangkan tidak akan pernah terjadi di alam. Karena apa? Perbedaan masa berbunga, masa iklim. Jadi begini, kedua pinus ini tinggal sama-sama tuh, tetapi Pinus radiata dia matang secara seksual pada musim pada bulan apa? Januari sampai Maret misalnya. Sedangkan kalau Pinus muricata pada Januari sampai Maret dia belum matang, dia belum dewasa, jadi sama saja. Kalaupun ada angin tiup dan dia punya sel gamet kena, tidak akan terjadi penyerbukan, atau tidak akan terjadi
perkawinan atau persilangan. Dan sebaliknya, Pinus muricata mungkin nanti di bulan Agustus sampai Desember baru dia matang. Sedangkan pada saat itu Pinus radiata dia punya sel kelamin belum dihasilkan. Jadi itu. Jadi mereka hidup sama-sama, tetapi mereka menghasilkan sel kelamin pada periode waktu yang berbeda. Jadi mereka tidak akan mungkin terjadi perkawinan atau persilangan di alam. Kecuali kalau kita yang silangkan dengan sengaja di lab. Oh, itu pasti bisa sekali. Tapi ini kita lihat yang secara alami. Ya, itu karena di alam ini kan benar-benar lepas dari pengaruh manusia. Manusia ini kan tidak harus fokus ke semua alam secara spesifik begitu. Jadi ini ya Pak, bisa playback kembali Pak punya penjelasannya. Jadi dia musimnya itu musim kawinnya berbeda, anggap sebegitu. Kalau untuk hewan itu musim kawin berbeda. Jadi kayak kalau dua itik bisa dua itik yang berbeda, mereka hidup pada satu sungai yang sama. Tetapi itik yang A dia musim kawinnya itu pada bulan-bulan awal tahun. Tetapi itik B musim kawinnya pada akhir-akhir tahun ya. Berarti sama saja. Mereka tidak akan bisa bertemu. Artinya bahwa mereka itu kalau kawin pun, kalaupun mereka kawin, pasti tidak akan menghasilkan filial atau keturunan. Karena salah satunya tidak akan ada sel gamet karena belum matang salah satunya. Itu salah satu spesies. Nah, ini juga cukup menarik. Yang keempat, isolasi perilaku. Bagaimana sampai bisa terjadi spesies karena adanya isolasi perilaku. Begini, suatu individu dia bisa hidup yang sama. Oke, jadi ini perhatikan Pak punya dengar Pak punya suara. Jadi misalnya saja begini. Oke, dia itu hidupnya habitat sama. Yang kedua, dia juga mungkin musim kawin sama-sama. Musim kawinnya waktunya sama. Tetapi perilakunya berbeda. Itu juga akan menyebabkan mereka tidak bisa saling kawin. Perilakunya ini apa? Mungkin kalian pernah lihat kalau hewan dan kalau tumbuhan tidak ya, tapi kalau hewan ini kan dia biasanya ada perilaku yang namanya courtship, perilaku percumbuan. Jadi sama kayak kalau ayam, kalian pernah lihat ayam kan dia kayak menari tuh, kayak tiba-tiba dia kayak angkat satu kaki terus dia tutup satu sayap, baru dia pun sayap yang satu dia buka kayak dia mau menari-menari di dekat dengan ayam betina. Mungkin ada yang pernah lihat seperti itu. Nah, itu yang ritual percumbuan, artinya bahwa dia perilaku itu mau merayu dia punya individu betina. Nah, kalau spesies yang lain, burung yang lain, dia punya perilaku percumbuan itu dengan cara apa? Kasih keluar suara. Siapa yang suara paling nyari, itu yang nanti dia akan betina akan datang ke dia. Kodok, katak juga sama. Terus kalau orang utan itu juga ada dia punya ritual seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan perilaku. Sekarang kalau kalian bayangkan, itu kodok berteriak seperti itu, terus di samping ada ayam. Apakah ayam nanti langsung kawin dengan itu kodok? Kan tidak. Karena apa? Ayam tidak mengerti ini perilaku apa nih. Jadi ayam pikir ya ini memang kodok ya, dia berteriak saja. Ternyata ini kodok ada sedang mau berteriak untuk cari pasangan kawin ya. Tapi karena itu berbeda spesies, mereka tidak mengerti ini perilakunya apa. Atau kalau kalian bayangkan seperti yang tadi Pak bilang itu, ayam menari itu, tapi kalau misalnya dia menari di samping burung merpati betina. Pasti itu burung merpati betina yang duduk, dia tidak tahu ini ada buat apa. Saya tidak mengerti ini perilaku. Tetapi dengan sesama burung merpati, sesama burung ayam, sesama burung yang lain, dia bisa mengerti. Perilakunya kan sama karena apa? Sama-sama spesies. Nah, ini pun akan menyebabkan tidak mungkin terjadi perkawinan. Pasti spesies tetap berbeda. Jadi kita kasih contoh tadi ayam dengan burung merpati contoh saja. Jadi ayam dan merpati tinggal sama-sama. Mungkin mereka juga sudah dewasa sama-sama. Artinya mereka punya musim kawin itu mungkin sama-sama juga. Artinya bahwa ini ayam jantan ini dia sudah bisa menghasilkan ovum, terus ini merpati betina ini dia juga ada di ovum. Tetapi tetap sama saja mereka tidak bisa kawin di alam. Karena apa? Perilaku tadi itu yang memisahkan mereka. Karena ada beberapa hewan tertentu yang dia kalau mau kawin harus ada ritual seperti itu, ritual percumbuan namanya. Maksudnya bukan berarti mereka bercumbu, tapi itu cuma istilah secara umum saja, courtship. Nah, nanti baru kalian lihat dia punya spellingnya, court yang pengadilan ini, courtship, ship yang boat, kapal perahu ini, courtship ya, begitu. Jadi meskipun mereka sudah sama-sama matang atau aktif secara seksual, tinggal juga sama-sama, habitat juga sama-sama, tetapi tidak akan saling kawin karena perilaku percumbuan berbeda-beda.
Kenapa harus perilaku percobaan ya? Karena itu tergantung spesiesnya. Karena memang ada beberapa spesies itu yang kalau mereka mau kawin tidak bisa sekedar langsung kawin saja, tetapi harus dia menarik dulu, merayu dulu dia punya pasangan. Nah, menariknya itu dengan cara apa? Oh, saya menari-nari. Oh, saya membusungkan saya punya dada. Oh, saya kasih besar saya punya kerongkongan. Oh, saya berteriak sekencang mungkin. Nah, hal-hal seperti itu spesies yang lain mungkin tidak akan mengerti. Ini kamu buat apa? Tiba-tiba suka si apa teriak kencang-kencang. Ya, saya tidak mengerti ini karena saya spesies berbeda. Ya, ternyata dia sudah mau mati saja, sudah tidak tahan lagi mau kawin. Ternyata yang ini burung merpati yang diam-diam saja, dia juga ada mau kawin, tapi dia pikir ini ayam yang sebelah mungkin ada gila, kok apa kalau menari-menari di samping saya, ya kan seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini sekarang, yang kelima lagi. Sekarang seandainya saja, kalau oke, saya tinggal sama-sama, musim kawin sama-sama, perilaku juga sama. Saya bisa mengerti kamu punya perilaku. Tetapi ketika kawin juga tetap tidak akan bisa menghasilkan keturunan. Karena apa? Secara mekanik kita dua punya organ vital, penis dan vagina berbeda. Seperti apa kunci dan gembok itu ketemu tidak cocok, sama saja, ya toh? Jadi itu juga tetap ada isolasi mekanik. Jadi kalau isolasi-isolasi yang sebelumnya tadi itu ekogeografi apa semua, kalau memang mereka tidak seperti itu, kalau mereka hidup sama-sama, kawin juga sama-sama, maksudnya kalau mereka, kalau mereka hidup sama-sama, musim kawin juga sama, perilaku juga mungkin tidak ada, yaitu tidak pakai perilaku percumbuan, mereka bisa langsung kawin saja, tetapi tetap tidak bisa ada anak yang fertil. Kenapa? Oh ternyata organ vital yang berbeda, bentuk ukuran apa berbeda, jadi ketika masuk tidak cocok. Yaitu yang kelima. Yang keenam, sekarang isolasi gamet. Kalaupun dia punya organ vital, kasih masuk cocok dan masuk, ternyata secara gamet tidak bisa juga. Karena apa? Kita punya DNA, jumlah kromosomnya kan beda-beda. Jadi ketika mereka dua bertemu, kayak misalnya saja terjadi fertilisasi, ternyata anak yang dihasilkan pun ini steril atau mandul. Atau kalau pada tumbuhan, lihat ini. Meskipun serbuk sari sudah sampai pada kepala putik, stigma, tetapi tidak terjadi fertilisasi. Karena apa? Dia punya inti serbuk sari tidak dapat mencapai dia punya ovul. Ovul untuk nanti mau ketemu itu sel ovum. Mungkin karena dia punya bulu serbuk sari terlalu panjang. Sedangkan kalau untuk ini spesies ini, dia punya inti serbuk sari hanya bisa jalan yang singkat saja, tidak bisa jarak terlalu jauh. Karena memang saya punya spesies ini, saya punya bulu serbuk sari itu pendek. Tapi kalau ini mungkin spesies yang baru, dia pembuluh serbuk sari terlalu panjang. Jadi ini inti serbuk sari harus jalan terlalu jauh. Mungkin tidak bisa. Begitu. Nah, ada lagi isolasi berikut perkembangan. Ya mungkin saja fertilisasi terjadi, tetapi embrio tidak dapat tumbuh dan mati. Jadi kayak apa istilahnya? Langsung keguguran langsung secara alami. Begitu. Ya. Jadi meskipun tadi mekanik dia punya organ vital bisa masuk cocok, oke. Gamet juga oke lah, anggap saja tetap terjadi fertilisasi. Jadi embrio, tetapi ternyata embrionya secara alami juga tidak bisa lanjut ke perkembangan berikut karena dia mati. Begitu. Kemudian hibridanya lemah. Jadi mungkin saja ketika lahir, mungkin saja ketika ini dia mengandung, embrionya bisa terus lanjut sampai individu dia lahirkan. Tetapi ternyata individu baru itu yang hybrid itu lemah, cacat dan mati sebelum dia bisa kawin. Begitu. Itu yang 8. 9 bisa juga bahwa hibridanya itu tidak lemah, tidak cacat, tidak mati juga, tetapi dia mandul steril ya sama saja. Dia mau hidup sampai tua pun tetap dia tidak bisa kawin. Ya toh? Kemudian yang ke-10 eliminasi hibrida karena seleksi. Coba. Ini hibrida fertil disertai keturunannya bila berada dalam suatu daerah yang sama dapat hidup dengan normal dan dapat dianggap sebagai satu spesies. Ini berarti hampir sama dengan yang sebelumnya. Karena mereka hidup sama-sama, jadi akhirnya mereka yang lama-kelamaan berbeda, ini akan berangsur-angsur berubah menjadi spesies yang semakin mirip. Semakin mirip, terakhir ya semakin sama. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada lagi spesiasi akibat adanya poliploidi. Masih ingat tuh poliploidi itu? Yang apa dia punya
jumlah kromosom itu ini bertambah. Lihat seperti ini, tanaman Oenothera lamarckiana punya 14 kromosom. Namun karena ada peristiwa gagal berpisah, keturunannya jadi 28 kromosom. Berarti ini sudah berapa ini poliploidi? Dia sudah tetraploidi 4N toh. Kalau 14 itu kan 2N, ya kan? 14 2N, berarti N sama dengan 7. Berarti kalau 28 berarti 7 kali 4, berarti 4N memang poliploidi toh. Dan akhirnya karena dia sudah 28N, sudah 4N, dan ternyata ini hasil yang baru, ini dia bisa kawin lagi, dan akhirnya dia kawin dan menghasilkan keturunan, akhirnya dia sudah berubah jadi spesies yang berbeda, yang dinamakan dengan Oenothera gigas. Pak, nanti coba cek sendiri ini Oenothera gigas ini tumbuhan yang seperti apa. Nah, ini yang allopoliploidy yang terjadi karena hibrida, karena kawin dengan dua spesies yang berbeda. Keturunan yang bersifat allopolid lebih adaptif dibandingkan dengan induknya. Makanya dia tetap hidup. Berarti secara seleksi alam tuh dia tetap adaptif sehingga akhirnya dia tetap melanjutkan di keturunan. Sehingga akhirnya pada keturunan yang kesekian muncullah individu yang baru. Lebih sering ditemukan pada tumbuhan dibandingkan hewan. Ya, karena itu tadi, hewan kan masih ada lagi dibatasi dengan berbagai macam perilaku-perilaku, musim kawin berbeda, ada perilaku courtship. Kalau tumbuhan ini kan, apalagi kalau misalnya saya tumbuhan yang ini anemogami, penyerbukan dibantu oleh angin. Ya, angin tiup dia mau kemana saja dia bisa kena atau dia bisa jatuh ke tumbuhan apa saja. Begitu. Makanya kenapa lebih sering terjadi pada tumbuhan. Nah, ini juga akhirnya oleh manusia dapat dimanfaatkan untuk supaya kita bisa mendapatkan keturunan yang lebih baik. Sama seperti yang Pak pernah kasih contoh dulu di bab 1 yang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ini apa? Semangka yang ada biji, kita malas makan yang ini ada biji, sudah saya ubah saja jadi semangka yang poliploidi, jadinya semangka yang tidak berbiji toh, begitu. Nah, ini ada istilah lain radiasi adaptif, itu yang contoh yang untuk burung finch tadi. Jadi awalnya cuma satu burung finch, satu spesies, tapi kemudian lama-kelamaan mereka beradaptasi sesuai dengan dia punya bentuk-bentuk makanan, akhirnya mereka menjadi variasi burung finch yang berbeda. Itu yang disebut dengan radiasi adaptif. Nah, evolusi ini ada juga yang mengkategorikannya menjadi dua. Menjadi dua, konvergensi dan divergensi. Ini mungkin kalian supaya mudah menghafal bisa pakai yang di fisika tuh, lensa divergen. Lensa divergen itu kan berarti cahaya menyebar tuh. Kalau lensa konvergen, cahaya memusat. Nah, itu sudah. Divergen berarti dari satu dia menjadi semakin menyebar, semakin berbeda-beda. Kalau konvergen, berbeda-beda individu, berbeda-beda spesies, tapi justru dia semakin lama semakin mirip. Nah, karena apa? Dia hidup pada tempat yang sama. Contoh seperti ikan, anjing laut, dan penguin. Ya toh? Ikan Pisces, penguin burung, anjing laut mamalia. Tetapi mereka sama-sama punya sirip. Ya tuh kayak apa? Minimal tungkai yang suke sirip yang apa berselaput tuh. Nah, itu karena itu contoh konvergen. Karena mereka hidup pada tempat yang sama, yaitu habitat berair, ya tuh, atau ikan dengan ikan paus. Itu ikan paus kan juga ada sirip. Nah, itu contoh konvergen. Kalau divergen yang tadi burung finch, begitu. Nah, kalau oportunisme itu bagaimana makhluk hidup dengan cara apapun dia bisa bertahan hidup dalam proses evolusi dan konvergensi. Biasanya oportunistik seperti ini dia punya kemampuan untuk beradaptasi, itu fleksibilitasnya itu sangat-sangat tinggi, begitu ya. Jadi organisme ini biasanya dia tuh dapat ditemukan di mana saja, gitu. Tikus, apa segala macam, gitu. Atau individu-individu lain yang biasanya dia itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Nah, dia tidak pernah berubah sama kayak komodo apa ya, itu mungkin bisa juga dianggap oportunistik, artinya bahwa kalau dia makan ini tapi kalau itu makanan tidak ada ya saya makan yang lain, saya harus bisa makan yang lain, itu oportunistik, sehingga akhirnya ngapain saya harus berevolusi. Jadi justru biasanya evolusinya itu lebih kepada dia semakin mirip dan dia biasanya bahkan tidak berevolusi sama sekali, seperti itu. Nah, ini divergen seperti itu, nenek moyang satu parent, tapi kemudian menjadi dua. Kalau konvergen, dua orang tua, tapi kemudian lama-kelamaan menjadi
mirip. Paralel ya masing-masing dengan dia pun jalan, sudah masing-masing berevolusi, tetapi berevolusinya pun terpisah. Nah, itu paralel. Jadi parent A berubah menjadi yang beda, ini juga berubah menjadi yang berbeda. Tetapi dua-dua tidak ada kesamaan sama sekali. Begitu. Nah ini contoh contoh berbagai macam spesies burung finch. Ini. Ada yang ini, ada yang the Achiapulaau, ada yang the iwi, ada yang the Maui parrot bill. Ini semua spesies burung finch, tetapi dengan makanan yang berbeda, dengan makanan yang berbeda-beda. Begitu. Nah ini contoh evolusi konvergen. Ya, yang tadi Pak sudah bilang sirip toh. Selain sirip ada juga streamlining. Bentuk tubuhnya ramping, ya toh, antara ikan hiu, penguin dengan ikan lumba-lumba. Mereka punya bentuk tubuh itu kan streamline. Jadi supaya bisa mempermudah mereka untuk berenang di air lebih gesit. Bisa melakukan manuver-manuver untuk menangkap mangsa misalnya. Seperti itu. Sampai di sini ya sekarang kalau Pak mau tanya sampai di sini paham, tidak mungkin kalian akan menjawab, ya toh. Pak akan tunggu sampai kapan pun tidak akan ada yang menjawabnya. Jadi di satu sisi inilah kalau memang masih belum paham, kalian bisa nonton lagi, ya toh, bisa tonton lagi video ini. Kalau masih kurang mengerti, nanti Pak akan bisa japri Pak dan tanya lagi. Jadi ini kita sudah masuk ke bab berikut. Tapi bab ini belum selesai. Kemudian mungkin saja ada nanti Pak akan tambahkan lagi dengan tambahan-tambahan materi untuk yang tadi ini kita sudah pelajari ini. Kemudian nanti kita akan lanjut lagi ke hukum Hardy-Weinberg. Ya, hukum Hardy-Weinberg itu yang matematis. Jadi bisa dibaca-baca memang, begitu ya. Jadi oke, thank you for today. Jadi nanti Pak masih usahakan mungkin beberapa minggu ke depan Pak sudah bisa, kalau Pak sudah bisa kita langsung online interaktif. Berarti nanti Pak akan pakai Zoom mungkin karena Zoom yang bisa record dan nanti Pak akan rekam juga. Jadi supaya siapa tahu kalian mau nonton lagi gitu. Dan tapi absen tetap, Pak mau absen tetap kalian absen sesuai dengan jadwal. Jadi ini istilahnya untuk membantu teman-teman lain yang mungkin tidak sempat yang berhalangan hadir. Jadi yang berhalangan hadir kalian tetap akan dianggap alpha, tetapi untuk meskipun alpha tetapi kalian tetap bisa menonton ini video terus toh. Begitu ya. Jadi terakhir jangan lupa isi absen ya. Jadi kalau Pak lupa ini kan masih hari ini toh kan, ini hari apa nih sekarang? Hari Rabu, hari Kamis hari ini. Besok Jumat. Jadi kalau Pak belum WA dia punya ini absen, tolong ingatkan Pak, bilang Pak absen belum Mas, supaya Pak kirim. Karena kadang-kadang Pak lupa. Begitu ya. Oke. Itu saja. Thank you for today. Oke. Ingat, stay healthy ya, jaga diri, jaga kesehatan. Oke, thank you.